الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan kita akan datang hari-hari yang mulia. Di hadapan kita akan datang hari-hari yang sangat istimewa. Tidak akan berselang lama, 2 atau 3 hari ke depan, kita akan memasuki hari-hari yang emas. Hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Sang Pencipta. Hari itu adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Menjadi perkara yang maklum bahwa bulan Dzulhijjah adalah merupakan salah satu dari bulan haram. Dari 4 bulan yang Allah muliakan. Dan bulan Dzulhijjah adalah salah satu di antaranya. Ketahuilah ma'asyil muslimin, bulan Dzulhijjah memiliki kemuliaan yang sangat besar. Secara umumnya selama 1 bulan dia adalah bulan haram. Namun 10 hari yang pertamanya dia merupakan hari-hari yang terbaiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang menerangkan bagaimana kedudukan 10 awal Dzulhijjah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 awal Dzulhijjah nilainya adalah bagikan orang yang berjihad fi sabilillah, bahkan lebih mulia dibandingkan orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada hari amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah dari hambanya yang beramal saleh melainkan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah.
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan jihad tak mampu menyainginya? Apakah amalan jihad tidak dapat menandinginya? Apakah pahala jihad tidak mampu menandingi dan mengunggulinya?" Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan jihad pun tak dapat mengalahkannya. Kecuali orang yang berjihad, dia keluar dengan jiwa raganya, dia membawa dirinya ke medan jihad, dan dia membawa hartanya di sana, namun dia tidak kembali pulang dalam keadaan selamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya Allah Azza wa Jalla memilih adanya waktu-waktu yang dimuliakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih ada tempat-tempat yang dimuliakan, dan itu wewenang Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Di dalam surat Al-Qasas Allah menegaskan, dialah Rabbmu, dialah Allah yang memilih sesuatu dan menciptakan sesuatu yang dia inginkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan dan memilih apapun yang dia kehendaki. Apa yang ingin dia ciptakan, Allah ciptakan. Sekalipun yang Allah ciptakan adalah makhluk-makhluk yang pembangkang. Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan syaitan. Apakah Allah tidak tahu bahwa mereka akan membangkang di kemudian hari? Tidak. Allah tahu. Allah menciptakan ada hambanya yang taat, sebagaimana Allah menciptakan ada makhluknya yang tidak taat. Dan itu wewenang Allah. Allah berkehendak menciptakan apapun yang dia inginkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Allah pun memiliki wewenang untuk menciptakan sesuatu yang dia inginkan, sebagaimana Allah memiliki wewenang dan kemampuan untuk memilih apapun yang dia ingin pilih. Allah memilih ada hari-hari yang diistimewakan, dan Allah memilih ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dengan waktu yang diistimewakan oleh Allah, siapapun yang melakukan amal saleh di hari-hari, di waktu-waktu yang diistimewakan, maka kelipatan pahalanya tidak sama dengan hari-hari yang tidak dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian halnya tempat, sebagaimana ada tempat-tempat yang dipilih oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah. Allah menginginkan ada tempat-tempat yang diistimewakan, sehingga siapapun yang mengerjakan ibadah di tempat itu, maka nilainya tidak sama dengan amalan yang dikerjakan di tempat yang lain. Masjidil Haram, bagaimana kita mengetahui keistimewaan salat di Masjidil Haram? Seseorang yang mengerjakan salat di sana, pahalanya 100.000 kali lipat lebih baik dibandingkan salat di masjid yang lain, dibandingkan salat di masjid yang lain selain Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Demikian halnya seorang yang mengerjakan salat di Masjid Nabawi, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Apa yang membedakan? Apakah gerakan salatnya berbeda? Apakah bacaan salatnya berbeda? Tidak. Yang membedakan hanya sebatas tempat, saudaraku. Hanya sebatas tempat. Namun dia salat di tempat yang diistimewakan oleh Allah, sehingga nilai salatnya tidak sama dengan salat di masjid yang lain. Hanya sebatas itu. Demikian halnya di dalam Islam, ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga siapapun yang beramal saleh bertepatan dengan waktu yang diistimewakan dan dimuliakan Allah, maka dia memiliki nilai dan pahala yang besar. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Bagaimana malam Al-Qadar yang kita tahu, yang sering kita dengarkan ayatnya dibaca oleh seorang imam, yang kita mungkin selalu menghafalnya dan selalu membacanya. Bagaimana kita tahu dalam surat itu Allah menyebutkan bahwa malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga amal saleh yang bertepatan pada malam Al-Qadar, maka seakan-akan dia beramal 1000 bulan lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Apa yang membedakan? Tidak ada yang membedakan kecuali hanya dia beramal saleh di waktu yang diistimewakan oleh Allah. Maka demikian halnya dengan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Yang membedakan
nilai ibadahnya dinilai seperti orang yang berjihad, di luar itu tidak dinilai seperti orang yang sedang berjihad. Hanya karena dia berjumpa dengan 10 awal Dzulhijjah, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah terlintas dalam benak kita ketika amal saleh itu dinilai seperti orang yang sedang berperang mengangkat senjata, seperti orang yang berjuang melawan musuh di medan pertempuran? Pernahkah kita berjihad di jalan Allah? Pernahkah kita merasakan betapa beratnya ikut dalam pasukan perang melawan musuh? Pernahkah kita menyadari dan merasakan bagaimana beratnya jihad? Meninggalkan orang-orang yang kita cintai, meninggalkan anak-anak yang kita cintai, meninggalkan perniagaan dan kesenangan dunianya hanya untuk mempertaruhkan nyawanya, dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jihad menjadi amalan yang sangat istimewa di kalangan para sahabat, maka pantaslah para sahabat membandingkan amalan di 10 awal Dzulhijjah dengan jihad. Karena menurut mereka jihad tidak akan ada yang dapat menandinginya. Maka serentak semua sahabat membandingkan dengan jihad. Karena mereka tahu bagaimana jihad adalah amalan yang besar, amalan yang luar biasa, pengorbanan yang sangat luar biasa. Sehingga mereka ingin tahu sejauh mana mulianya 10 awal Dzulhijjah seseorang yang beramal saleh di hari-hari tersebut. Para sahabat mencoba ingin mengetahui lebih dalam bagaimana mulianya 10 awal Dzulhijjah. Maka mereka mencoba mendatangkan sebuah perbandingan dengan ibadah jihad fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah 10 awal Dzulhijjah yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beramal saleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah? Apakah jihad bisa tertandingi dengannya ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan jihad pun tak dapat mengunggulinya. Walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun tak dapat menyainginya. Jihad pun tak dapat mengalahkannya. Subhanallah. Sedemikian mulianya 10 awal Dzulhijjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal saleh apapun yang dikerjakan, besar kecilnya, di mata Allah itu lebih mulia dibandingkan jihad ketika mereka mengamalkan amal saleh itu di 10 awal Dzulhijjah, hari-hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya 10 awal Dzulhijjah dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari sahabat Jabir bin Abdullah, afdalu ayyamid dunya, hari yang paling utama yang ada di muka bumi ini. Dia lebih utama dibandingkan Ramadan. Dia lebih mulia dibandingkan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Dia adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. 10 awal Dzulhijjah adalah amalan yang apabila kita mengerjakannya di sana, maka Allah siap untuk menilai amal ibadah kita layaknya orang yang berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu kondisi di mana jihad tetap lebih unggul di mata Allah apabila orang yang berjihad itu dia tidak pulang dalam keadaan selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungilah betapa mulianya 10 awal Dzulhijjah yang ada di hadapan kita saat ini. Kita akan memasuki hari-hari itu. Hari-hari itu akan datang, hari-hari itu akan tiba. Maka tidak sepatutnya kita melewatkan hari-hari yang sangat emas itu dengan kelalaian-kelalaian. Isilah kesibukan-kesibukan dengan ketaatan, dengan ibadah, memperbanyak amal saleh. Karena sekecil apapun amal salehnya, maka Allah Azza wa Jalla akan menilai dia amalan yang lebih hebat dibandingkan jihad. Dan itu hanya hari-hari yang sebentar. Hanya 10 hari pertama sepanjang tahunnya di bulan Dzulhijjah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW tidak membatasi amal saleh apa yang bisa kita kerjakan di sana. Nabi tak menyebutkan secara khusus amal saleh apapun yang kita kerjakan. Baik ibadah yang berkaitan dengan tenaga, baik ibadah yang berkaitan dengan harta, baik ibadah yang berkaitan dengan lisan. Maka amal saleh apapun sepatutnya kita datangi dan kita menyambut 10 awal Dzulhijjah dengan amal saleh itu. Namun di balik amal saleh secara umum ada satu amalan yang memang menjadi skala prioritas dan harus menjadi skala prioritas
Karena memang Nabi SAW mengarahkannya dan memerintahkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Apa amalan prioritas? Amalan yang memang Nabi perintahkan kita untuk banyak-banyak mengamalkannya. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai amal saleh yang dikerjakan di hari tersebut melainkan 10 awal Dzulhijjah. Maka perbanyaklah kalian bertakbir, perbanyaklah kalian bertahlil, perbanyaklah kalian bertahmid. Bertakbiran, saudaraku yang dimuliakan Allah, itu sudah mulai dengan masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Namun sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin tidak bertakbiran kecuali ketika besok mau lebaran. Padahal sunnah bertakbiran ini sudah dilakukan dari awal Dzulhijjah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah dianjurkan seorang muslim untuk bertakbiran. Menggemakan takbir, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sudah dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab sahihnya bahwa sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, apabila mereka masuk 10 awal Dzulhijjah, mereka masuk ke dalam pasar dan mereka bertakbir. Keduanya menggemakan takbir di dalam pasar. Dan mereka sengaja menggemakan takbir mengingatkan manusia yang sedang sibuk dengan dunianya, berjual belinya, bertransaksinya, agar mereka tidak lupa, agar mereka tetap menggemakan takbir. Sehingga penduduk pasar yang melihat Abu Hurairah, Ibnu Umar bertakbir, maka mereka pun juga ikut bertakbir. Fayukabbiruna bitakbirihima. Sehingga penduduk pasar pun ikut bertakbir dengan gema takbir yang digaungkan, yang digemakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kerajaan Saudi Arabia ketika masuk tanggal 10 awal Dzulhijjah, mereka mengerahkan armada-armada yang disebar hanya untuk menggemakan takbir di jalan-jalan, di pasar-pasar, sebagai bentuk upaya menghidupkan sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, apabila masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan berlangsung selama 10 hari ke depan, maka ingatlah amalan prioritas yang Nabi anjurkan, yang Nabi perintahkan adalah menggemakan takbir. Nabi mengatakan, fa'akthiru fihinna minat takbiri wa tahlili wa tahmid. Dan boleh jadi itu lebih utama dibandingkan berpuasa. Karena berpuasa tidak datang dalam bentuk perintah dari Nabi SAW. Justru Nabi memerintahkan yang satu ini, perbanyaklah kalian menggemakan takbir. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimin, hendaknya setiap kita menjadi orang yang pandai bagaimana memuliakan 10 awal Dzulhijjah dengan memprioritaskan ibadah yang memang Nabi perintahkan. Dan ingatlah, keluarga kita juga harus mengetahui kemuliaan 10 awal Dzulhijjah. Jangan hanya mengetahui amal ini, kemudian kita tidak menyebarkannya kepada yang lain. Keluarga harus menjadi skala prioritas dalam kebaikan yang kita lakukan. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab mengapa 10 awal Dzulhijjah menjadi 10 hari yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal, karena di dalam 10 awal Dzulhijjah ada hari-hari yang sangat istimewa dan memiliki kemuliaan, di mana tidak ada kemuliaan itu di luar dari 10 awal Dzulhijjah. Di dalam 10 awal Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari di mana seluruh kaum muslimin di muka bumi mereka berkumpul di padang Arafah.
mereka melakukan ibadah haji, rukun Islam yang besar. Di tanggal 9 Dzulhijjah, seluruh kaum muslimin menjalankan ibadah rukun haji yang sangat besar. Wukuf di padang Arafah. Dialah rukun haji terbesar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajju Arafah. Inti daripada haji adalah wukuf di Arafah. Sehingga para ulama mengatakan, seseorang yang berhaji namun tidak wukuf di Arafah, maka batal dan tidak sah hajinya, dia harus mengulangi di waktu yang akan datang. Apa keistimewaan hari Arafah ketika dia tiba? Hari Arafah merupakan rukun terbesar bagi jemaah haji yang sedang beribadah di sana. Namun ketahuilah, dia bukan hanya sebatas itu. Hari Arafah menjadi hari yang terbaik di sepanjang tahunnya. Bahkan Nabi mengatakan dia adalah hari terbaik bagi mereka yang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik apa yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan para ulama menjelaskan bahwa keutamaan hari Arafah bukan hanya khusus bagi mereka yang sedang berhaji di sana, bahkan mereka yang sedang tidak haji pun bisa merasakan mulianya hari Arafah itu dengan ibadah-ibadah. Oleh sebab itu, ketika mereka yang berhaji di sana yang tidak berhaji ikut meramaikan hari Arafah dengan berpuasa, dan kita tahu kemuliaan berpuasa di hari Arafah, yukaffiru sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Berpuasa di hari Arafah jangan lewatkan. Ketika jemaah haji sedang wukuf di sana, sedang wukuf di Arafah, kita yang tidak berhaji di sini dianjurkan berpuasa di hari Arafah. Dan berpuasa pada hari Arafah dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jangan lewatkan berpuasa di hari Arafah. Kemudian ma'asyarul muslimin, mengapa hari Arafah menjadi hari yang terbaik di sepanjang tahunnya? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari itu hari yang paling banyak Allah merdekakan hambanya dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ma min yaumin akthara min an yu'tiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadhnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Tidak ada hari di mana Allah banyak memerdekakan hambanya dari api neraka dibandingkan pada hari Arafah. Dan Allah akan mendekat dengan hambanya di hari Arafah. Dan Allah mengatakan kepada hambanya, kepada para malaikatnya, apa yang mereka inginkan di sana. Subhanallah. Sehingga Al-Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa hari Arafah adalah hari yang paling mustajab seseorang yang berdoa di sana. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin, hari Arafah adalah hari zikir, hari berdoa. Ketika kita berpuasa pada hari itu, maka perbanyaklah berdoa meminta kemerdekaan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan banyakkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di antara amalan yang sangat-sangat dianjurkan apabila seseorang mendapati 10 Dzulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. Menumpahkan darah hewan sembelihan dengan niat mempersembahkannya kepada Allah sebagai bukti taat dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah perintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Maka yakinkan diri kita untuk berkurban di sana, menjalankan perintah Allah Azza wa Jal, karena Al-Quran bukan hanya sebatas bacaan, tetapi Al-Quran adalah pesan-pesan yang Allah sampaikan.
Allah mengatakan di dalam surat yang paling pendek dalam Al-Quran, surat yang tidak lebih dari 2 garis, bahkan kurang dari 2 baris. Surat itu adalah Al-Kautsar. Allah Azza wa Jalla menyampaikan pesan di sana, fasalli li rabbika wanhar, tunaikanlah salat untuk Rabbmu dan hendaklah kalian menyembelih hewan kurban. Namun ayat yang pendek ini terasa berat untuk mengamalkan isinya di sebahagian kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita ingin menginfakkan harta kita di jalan Allah, kita banyak perhitungannya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah dan syiar, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, siapapun yang mengagungkan syiar Allah, yang berjuang untuk menjunjung tinggi syiar Allah, maka itu datang dari ketakwaan hatinya yang paling dalam. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu datang dari hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, kemudahan untuk menjalankan perintahnya, dan semoga Allah jauhkan kita keraguan untuk bisa berkurban di tahun ini. Ala wa sallu wa sallim ala nabiyil mab'uth rahmatan lil alamin. Faqala jalla jalaluhu fi muhkami tanzilih, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا بما تحب وترضى وخذ بنواصيهم على البر والتقوى واجعل بطانتهم صالحين يا قوي يا عزيز. اللهم دمر كيد الظالمين، اللهم دمر كيد الماكرين، اللهم دمر كيد الخائنين يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.